Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa kafa bihadihi ila yaumiddin. Amma ba'du, para jemaah yang semoga dimuliakan Allah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Kemudian salawat beriring salam semoga senantiasa Allah limpahkan, Allah curahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semoga salawat beserta salam tersebut juga Allah limpahkan kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau, dan semoga Allah meridhai serta mengumpulkan kita bersama mereka. Amma ba'du, di pagi hari ini kita memohon kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dan semoga Allah mudahkan bagi kita untuk mendapatkan pemahaman yang benar terkait agama ini. Kita akan membahas kembali kitab Tauhid, dan kita sampai di bab ke-58 ya. Sebagian buku itu 59. Kita akan berbicara tentang, kalau judul bahasa Arabnya, yadhunnuna billahi ghairal haqqi dhannal jahiliyah yaquluna halana minal amri min syai' qul innal amra kullahu lillah. Ini ayat Al-Qur'an, surah Ali Imran 54. Judul bahasa Indonesianya adalah larangan berprasangka buruk terhadap Allah Subhanahu wa taala ya. Larangan berprasangka buruk terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalil kita yang pertama yang merupakan judul dari bab ini adalah surat Ali Imran ayat 58 ya. Ada yang punya buku enggak di sebelah? Yang di proyektor kelihatan jelas enggak? Jelas ya. Jelas ya, coba baca artinya. Ya, baca artinya saja. Ada mic ya? Nah, ya. Al-Quran surat Ali Imran ayat 154. Kemudian ya, kita baca matanya dulu. Nanti kita akan menjelaskan ya matan-matan tersebut. Di surat Al-Fath ayat ke-6, wa yu'azzibal munafiqina wal munafiqati wal musyrikina wal musyrikati adh-dhannina billahi dhannas sau'i alaihim dairatus sau' wa ghadiballahu alaihim wa la'anahum wa 'adda lahum jahannama wa sa'at masira. Dan supaya Allah mengazab orang-orang munafik yang laki-laki dan orang-orang munafik yang perempuan, dan orang musyrik laki-laki dan orang musyrik perempuan. Kenapa? Mereka itu yang berprasangka buruk kepada Allah, dan mereka mendapatkan giliran keburukan yang amat buruk, dan Allah memurkai mereka, mengutuk mereka, serta menyediakan bagi mereka tempat kembali
sebagai neraka jahanam. Baik. Ada perkataan yang bagus di sini ya, yang dituliskan Imam Ibnu Qayyim dalam Zadul Ma'ad, kitab beliau yang bernama Zadul Ma'ad. Beliau menafsirkan ayat pertama, ayat kita pertama tadi apa? Ali Imran 154. Ya, jadi kita ada dua dalil yang kita bahas, Ali Imran 154 sama Al-Fat ayat 6. Baik. Nah, prasangka di sini maksudnya adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan pertolongan, yakni kemenangan kepada Rasulnya, dan bahwasannya agama beliau itu akan lenyap ya. Agama yang beliau bawa itu akan lenyap. Masih perkataan Imam Ibnu Qayyim, dan ditafsirkan pula bahwasannya apa yang menimpa beliau bukanlah dengan takdir, bukanlah dengan ketentuan Allah, dan bukan dengan hikmah kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi prasangka di sini ditafsirkan dengan 3 penafsiran ya. Yang pertama apa? Mengingkari adanya hikmah Allah Subhanahu wa taala. Baik, mengingkari adanya hikmah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, mengingkari takdirnya. Ada hikmah, ada takdir. Kita akan bahas nanti. Ya. Kemudian yang ketiga, mengingkari bahwasanya agama yang dibawa Rasulullah ini akan disempurnakan dan dimenangkan oleh Allah atas semua agama, itu diingkari oleh mereka. Ya. Ini persangkaan siapa? Persangkaan orang-orang musyrik, orang-orang munafik ya, yang disebutkan di surat Al-Fat ayat ke-6 tadi. Nah, sehingga para jamaah yang semoga dimuliakan Allah, perbuatan prasangka buruk ya, kata Imam Ibnu Qayyim, tidak layak untuk Allah Subhanahu wa taala, dan tidak pantas kita berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Tidak patut terhadap keagungan, kebesaran Allah yang maha bijaksana, Allah yang maha terpuji, Allah yang la yukhliful mi'ad, janjinya pasti benar, kita berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Barang siapa yang menyangka kebatilan akan menang di atas kebenaran, disertai dengan lenyapnya kebenaran tersebut ya, atau dia berprasangka semua yang terjadi bukan karena qada dan qadar dari Allah, qada dan takdir dari Allah, atau dia mengingkari adanya hikmah dalam suatu takdir ya, yang dengan hikmah tersebut Allah berhak untuk dipuji, bahkan dia mengira bahwasannya yang terjadi hanya sekedar kehendak Allah, iradah Allah tanpa ada hikmah. Inilah prasangka orang-orang jahiliyah, orang-orang kafir zaman dahulu, dan ini adalah wail ya. Wail itu neraka, wail bagi mereka di dunia sebelum di akhirat. Baik, mereka berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kebanyakan manusia, kata Imam Ibnu Qayyim, berprasangka buruk kepada Allah, baik dalam hal yang berkenaan diri mereka sendiri ataupun yang berkenaan dengan orang lain ya. Bahkan tidak ada orang yang selamat dari prasangka buruk ini kecuali orang-orang yang benar-benar mengenal Allah. Nah, di sinilah kuncinya belajar tauhid ya, kita mengenal Allah, mengenal asma wa sifat, nama-nama Allah yang mulia, asmaul husna, dan sifat-sifat Allah yang agung. Kita mengetahui adanya hikmah ya, yang berkonsekuensi Allah berhak dipuji dengan hikmah tersebut. Baik. Maka kata Imam Ibnu Qayyim, orang yang berakal ya, yang mencintai dirinya sendiri, hendaklah memperhatikan masalah ini dan bertobat kepada Allah, serta memohon ampunan Allah atas prasangka buruk yang dilakukannya kepada Allah. Lebih lanjut lagi beliau mengatakan, apabila mau diselidiki ya, setiap orang pasti akan didapati pada dirinya sikap menyangkal atau mencemooh takdir, dengan mengatakan hal tersebut semestinya begini, seharusnya begitu ya. Ini kan sangkalan. Ada juga yang lebih dari itu, dan silakan periksa diri Anda sendiri, kata beliau. Apakah kita sudah terbebas dari sikap tersebut atau tidak? Dan beliau akhiri ucapan beliau dengan apa? Fa in tanju minha tanju min zi azimah wa illa fa inni la ikhalaka najiyah ya.
Jika Anda selamat dari sikap tersebut, Anda selamat dari malapetaka yang besar. Jika tidak, sesungguhnya aku kira Anda tidak akan selamat. Ini perkataan Imam Ibnu Qayyim di dalam Zadul Ma'adnya. Baik. Kita masuk ke penjelasan syarah. Jadi ada dua dalil, surat Ali Imran ayat 154 dan Al-Fat ayat 6. Ada 3 penamaan prasangka buruk terhadap Allah. Ya. Di Ali Imran ayat 154 tadi, yazununa bila ghairal haqqi, persangkaan yang tidak benar, ya. Zannu ghairal haqqi, persangkaan yang tidak benar. Ini di Ali Imran ayat 154. Baik. Kemudian masih di 154 juga, zonnal jahiliyah, prasangka jahiliyah, ya. Prasangkaan jahiliyah. Di surah Al-Fat ayat 6 Allah sebutkan dengan kata zonnas sau'i, prasangka buruk, ya. Ini tiga-tiganya merupakan bentuk prasangkaan buruk kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Apakah itu zonna ghairal haqqi, persangkaan tidak benar, ataukah zonnal jahiliyah, persangkaan jahiliyah, ataukah zonnas sau'i, persangkaan buruk, ya. Yang maknanya itu sama, satu, yaitu berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini tidak pantas, ya, kita ucapkan dengan kemahasempurnaan Allah, dan ini dilarang oleh syariat kita karena tidak boleh kita berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala hal. Baik. Bahkan termasuk ibadah hati apa? Husnuzon billah. Husnuzon billah itu artinya apa? Berbaik sangka kepada Allah, ya. Lawannya apa? Suudzon billah. Berburuk sangka kepada Allah, ini dosa. Kita harus berhusnuzon. Baik. Nah, di 154 surah Ali Imran tadi, ya, ini tentang orang-orang munafik. Baik. Yang mereka berprasangka buruk kepada Allah, yazunnuna billahi ghairal haqqi, persangkaan tidak benar kepada Allah, ya. Yang mereka mengatakan, apakah kami tidak memiliki pengaturan? Maksudnya apa? Kalau kami yang ngatur perang Uhud itu, ya, kaum muslimin tidak akan kalah di perang Uhud, karena kan mereka 300 orang balik kanan. Di saat Nabi SAW dan para sahabatnya pergi ke Uhud, ya, mereka balik kanan, kembali lagi ke Madinah, tidak mau berperang. Jumlah mereka ada 300 orang, ya. Pasukan muslimin yang tadinya 1000 berkurang jadi 300 orang menjadi 700 orang di peperangan Uhud, ya. Nah, ketika kaum muslimin kalah, mereka mulai ngomong, ya, kenapa bukan kami yang ngatur? Coba kalau kami yang ngatur pasti kami menang. Karena pendapat Abdullah bin Ubay bin Salul ketika perang Uhud apa? Kita nunggu di Haram, nunggu di Madinah. Kita nggak usah keluar dari Madinah untuk menyambut mereka. Tunggu mereka di Haram. Kita bertahan di sini, ya. Kalau mereka menyerang baru kita balas. Tapi Nabi lebih memilih pendapat anak-anak muda di kala itu, ya, untuk keluar dari Madinah menuju Uhud, berperang bersama orang-orang musyrikin di Uhud. Walaupun akhirnya awalnya kaum musliminnya menang, namun akhir dari peperangan tersebut, ya, kekalahan untuk kaum muslimin. Baik. Maka Allah menjawab prasangkaan mereka yang tidak benar ini. Allah mengatakan semua keputusan di tangan Allah. Innal amra kullahu lillah. Ali Imran 154, ya. Innal amra kullahu lillah. Semua perkara itu ada di tangan Allah. Baik. Kemudian, ya, di sini ada kunci agar seseorang tidak berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kuncinya? Kunci agar tidak berburuk sangka kepada Allah, yang pertama, meyakini kemahasempurnaan Allah, ya. Kita harus yakin itu. Allah maha sempurna. Tidak ada cacat dan aib sedikit pun. Baik. Allah maha melihat. Allah maha mengetahui. Allah maha mendengar dengan pendengaran yang sempurna, penglihatan yang sempurna, pengetahuan yang sempurna, ya. Tidak ada daun yang jatuh sehelai pun di muka bumi ini melainkan Allah tahu kapan jatuhnya, di mana jatuhnya, ya.
dan berapa lama dia jatuh, berapa banyak dia jatuh. Dan diantara kesempurnaan Allah yang sangat penting untuk kita yakini, Allah ini Al-Hakim. Di antara Asmaul Husna apa? Al-Hakim. Apa arti Al-Hakim? Yang maha bijaksana, yang maha hikmah, ya. Dan ini banyak disebutkan di dalam Al-Qur'an. Baik. Nah, dari sini ya, tidak mungkin Allah menakdirkan sesuatu tanpa ada hikmah. Baik. Karena di antara Asmaul Husna adalah Al-Hakim, yang artinya yang maha bijaksana. Kalau kita sudah meyakini ini, maka biiznillah, jika keyakinan itu benar, akan membawa kita berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah maha adil, Allah maha bijaksana. Allah tahu kapan waktu yang tepat, ya, kapan tempat yang baik, di mana tempat yang terbaik, dan kepada siapa orang baik yang akan kita temui. Allah maha mengetahui segalanya. Terkadang kita nggak tahu apa hikmah di balik suatu peristiwa, nggak tahu, ya. Terjadi misalkan kita target selesai kuliah tahun ini, qadarullah belum selesai misalkan, ya. Terkadang kita berkata dalam diri, harusnya begini, harusnya begitu, ya. Kalau kita sudah berusaha, yakin Allah akan berikan pada waktu yang tepat, ya. Allah tidak akan menyia-nyiakan usaha kita. Kemudian, ya, karena sebab Allah itu Al-Hakim, yang memiliki hikmah-hikmah yang tinggi dan sempurna, maka kita yakin apapun yang terjadi, itulah yang terbaik pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Ingat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada para sahabatnya, sesungguhnya, ya, fa innakum qaumun tastajilun, kalian ini adalah kaum yang tergesa-gesa. Maksudnya apa? Para sahabat berkata, ya, tentang pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala, tentang kapan mereka akan mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka sudah berusaha, mereka sudah berdoa, ya. Dan Allah janjikan, Allah pasti akan berikan kemenangan, Allah akan kabulkan doa-doa kita semuanya. Tapi Nabi berpesan, walakinnakum qaumun tastajilun, tapi kalian itu suka tergesa-gesa, ya, suka tergesa-gesa, nggak sabar dengan ketetapan Allah, nggak sabar dengan keputusan Allah, ya. Tidak bisa mengambil hikmah dari apa yang terjadi dari setiap peristiwa yang kita rasakan. Orang yang beriman jauh dari kata suudzon kepada Allah. Nah, dia akan senantiasa husnuzon. Husnuzon artinya apa? Dia berprasangka baik sekalipun dia nggak tahu hikmahnya. Contoh sederhana seperti ini, ya. Kita sakit, kita ke dokter kasih obat. Terkadang dokter nggak nerangkan obat itu obat apa namanya, ya. Kemudian komposisinya apa, ya. Kita cuma hanya mengikuti instruksi dokter, minum 3 kali sehari, 2 kali sehari, ya. Dan kita yakin insya Allah kita akan sembuh. Kenapa kita yakin? Karena kita tahu dia dokter, dia sudah ahlinya, dia sudah paham ilmunya. Maka kita yakin, kita percaya walaupun kita nggak tahu secara detail, ya. Ini kalau sama makhluk saja kita bisa seperti itu, maka bagaimana lagi dengan Rabbul Alamin Al-Hakim Al-Qawi Al-Aziz Dzul Quwwatil Matin Ar-Rahmanur Rahim, ya. Mungkin kita nggak tahu detail rahasia di balik takdir kehidupan kita, tapi karena kita berbaik sangka kepada Allah, maka hati kita akan menjadi tenang, ya. Tidak menjadi gelisah, tidak gundah gulana, tidak galau. Nah, manusia yang berilmu sedikit saja kita bisa yakin dengan omongannya, dengan ilmunya yang sedikit, maka bagaimana lagi dengan Allah yang Al-Alim, yang ilmunya maha sempurna, ya. Pantaskah seorang makhluk ini berburuk sangka kepada Sang Pencipta yang maha sempurna? Jawabannya tidak pantas. Kita akan sebutkan
bentuk-bentuk prasangka buruk kepada Allah, ya. Yang ini disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Zadul Ma'ad, ya. Tampilkan. Baik. Nah, ada berapa di sini? Ada 11, 12, 15, ya. 15 bentuk berburuk sangka kepada Allah. Kelihatan ada? Yang pertama, menyangka bahwasannya Rasulullah dan kaum muslimin akan kalah. Ini siapa? Orang-orang munafik, ya. Ketika perang Uhud, yang menyangka bahwasanya Rasulullah dan kaum muslimin akan kalah. Kemudian yang kedua, Islam akan sirna. Ini juga prasangkaan buruk. Allah telah menyempurnakan agama ini dan akan menjadikan agama ini langgeng sampai hari kiamat nanti, ya. Sampai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kesyirikan akan unggul selama-lamanya. Yang ketiga. Jadi terkadang kita lihat sebagian kaum muslimin akan kalah, sebagian kaum muslimin akan menderita. Tapi ini kan takdir Allah. Gaza, Palestina sekarang sedang dijajah. Ada hikmahnya, ya. Dan yakinlah pada suatu saat nanti kaum muslimin akan jaya, tauhid akan tersebar, ya. Maka tidak boleh kita berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau ingin Islam ini jaya, ya, semuanya kembali dulu ke agama kita. Kalau ingin Islam ini jaya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iza bay'atum fil 'ina." Kalau kalian telah berjual beli dengan transaksi riba terselubung, wattaba'tum aznabal baqar, kalian telah mengikuti ekor-ekor sapi kalian, kalian sibuk dengan dunia kalian, wa taraktumul jihad, kalian tidak lagi berjuang di jalan Allah, sallallahu alaikumudz dzullan, umat Islam akan dihinakan, ya, umat Islam akan dihinakan. Kita lihat kondisi kita sekarang, gak usah jauh-jauh deh. Kita lihat negeri kita, umat Islam, riba terselubung, bukan lagi terselubung, riba terang-terangan banyak, ya. Sibuk dengan dunia, jangan ditanya kapanlah azan, ya. Yang hadir di masjid mungkin 1%-nya, kurang dari 1%-nya saja. Baik. Kemudian, ya, berjuang di jalan Allah, ya, hanya segelintir orang. Itu pun gak banyak. Dari segelintir itu yang ikhlas mungkin bisa kita nggak tahu hati seseorang, tapi bisa kita lihat, ya, kualitasnya. Kualitas orang-orang yang berjuang di jalan Allah, mana yang sungguh-sungguh, mana yang dia yang sekedar ingin membanggakan kelompoknya, mana yang dia memang ingin menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Kita akan kelihatan di situ. Beginilah realita kita sekarang. Makanya sallallahu alaikumudz dzullan. Umat Islam banyak tapi seperti buih. Allah hinakan, Allah sedang hinakan. Dan tidak akan dicabut sampai kapan? Hatta tarji'u ila dinikum. Sampai kalian mau kembali ke agama kalian. Nah, umat Islam seperti umpan yang siap dimangsa oleh para serigala. Ya, mereka banyak, tapi musuh tidak gentar. Dulu 1000 atau 14 abad yang lalu, ya, ketika Sa'ad bin Abi Waqqas menghadap ke Kaisar Rum, ya, dia bisa menghadap di hadapan raja dengan membawa senjata pedangnya, dengan gagah berani, ya. Bahkan dia dengan naik kudanya menginjak karpet merahnya Kaisar Romawi. Itu dulu, ya. Itu dulu ketika Islam lagi jaya-jaya, lagi tinggi-tingginya. Ya. Jadi kalau kita lihat umat Islam di mana-mana dikalahkan, di mana-mana dipecah belah, di mana-mana dibuat menderita, ya. Ini semua ketetapan Allah dan ada hikmahnya
dan suatu saat nanti agama ini akan jaya, tapi syaratnya umat Islam harus balik dulu ke agama mereka. Baik, kemudian menyangka Allah berbuat tanpa tujuan. Ya, ini juga termasuk buruk sangka. Keyakinan seperti ini tidak benar. Karena kenapa? Allah Al-Alim, Allah Maha berilmu. Ya, Allah Al-Hakim, yang penuh dengan hikmah. Tidak mungkin Allah menciptakan sesuatu tanpa ada tujuan. Nah, kemudian yang kelima, menyangka Allah Subhanahu wa taala tidak akan membangkitkan manusia untuk dimintai pertanggungjawaban, ya. Ini juga termasuk bentuk suudzon kepada Allah. Makhluk saja, ya. Kalau misalkan dia seorang pemimpin, kemudian dia tidak bisa menyelesaikan masalah yang dibawa kepemimpinannya, tidak memberikan hukuman, sanksi bagi yang melanggar, dan tidak memberikan reward untuk orang-orang yang berprestasi, maka akan dicap sebagai pemimpin yang jelek, ya, pemimpin yang buruk, pemimpin yang tidak beres. Maka bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa taala membiarkan kita hidup begitu saja di dunia ini tanpa mendapatkan balasan, tanpa mendapatkan ganjaran dari apa yang telah kita perbuat di dunia ini, ya. Menyangka Allah tidak akan membangkitkan manusia lagi, ini prasangkaannya orang-orang musyrik jahiliyah, ya. Mereka tidak beriman dengan hari kebangkitan. Kemudian, ya, di antara bentuk buruk sangka kepada Allah adalah tak kala mendapatkan kesusahan, dia mengatakan, kenapalah Allah seperti ini, ya? Kenapa Allah membuat saya miskin seperti ini? Kenapa begini? Seharusnya begini, seharusnya begitu. Ini tidak boleh, ya. Ini suatu perbuatan yang terlarang. Karena kesehatan, harta ini memang nikmat. Jabatan ini suatu nikmat, tapi bukan berarti itu tanda orang mulia. Jika harta adalah ukuran kemuliaan, seharusnya Qarun ini lebih mulia daripada Nabi Musa, ya. Jika jabatan yang jadi patokan kemuliaan, seharusnya Namrud lebih mulia daripada Ibrahim. Nah, ya. Tapi kemuliaan bukan berasal dari jabatan, harta dan tahta. Banyak orang maksiat kaya raya banyak. Apakah mereka mulia? Bukan. Bisa jadi di antara cara Allah ingin menghinakan seorang hamba, Allah berikan kepada dia harta yang banyak untuk menambah maksiatnya. Orang kalau berduit, tidak beriman, ya, mudah bagi dia untuk bermaksiat. Sangat mudah dengan uangnya yang banyak ini untuk bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala, ya. Beda kalau orang tidak punya duit. Keinginan untuk maksiat ada, tapi dia mungkin ada penghalangnya. Duitnya nggak ada. Jadi dia bisa jadi Allah ingin menghinakan seseorang melalui jalan harta, bisa jadi. Ya. Ini yang dinamakan dengan apa? Istidraj, ya. Jadi Allah kasihkan lapangan rezekinya, Allah kasih hartanya untuk dia semakin membangkang, semakin bermaksiat kepada Allah, ya. Dan akhirnya nanti dia akan bertanggungjawabkan semuanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya. Bicara orang kaya yang berduit, yang maksiat, ya. Anda pernah punya kenalan di Surabaya. Alhamdulillah udah tobat sekarang. Ini cerita dari salah seorang temannya. Si Fulan itu katanya sebelum tobat, kalau lagi gilanya, ya, dia pengen pengusaha di situ. Itu satu diskotik di booking semalaman, ya, semua yang masuk free. Bayangkan, nyewa satu diskotik untuk satu malam. Sekarang udah tobat, alhamdulillah, ya, udah jenggotan, udah cingkrang, udah ngaji. Nah, ya, ini gambaran bagaimana harta itu kalau tidak disertai dengan keimanan, ya, akan membuat manusia sehancur-hancurnya. Alhamdulillah dia diberi hidayah. Bahkan dia bangun masjidnya sering digunakan untuk tabligh akbar di daerah Lamongan saat ini. Kemudian, ya, di antara bentuk buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala
menyangka bahwasannya Allah tidak membalas kebaikan seseorang baik di dunia ataupun di akhirat. Ini termasuk bentuk suudzon, ya. Menyangka bahwasannya Allah tidak memberikan balasan untuk orang baik nanti di dunia ataupun di akhirat. Bukankah Allah berfirman, innallaha la yudhi'u ajral muhsinin? Bukankah Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang yang beriman, ya, orang yang berbuat baik? Baik. Banyak contohnya para nabi. Bukankah Allah telah menolong para nabi, membantu mereka di dunia sebelum di akhirat karena amal soleh mereka, karena kebaikan mereka? Maka tak kala kita berbuat baik, ya, selain berharap pahala di sisi Allah, kita harus meyakini bahwasannya Allah akan menolong dan membantu kita di dunia. Nah, terkadang pertolongan Allah itu sangat halus, tidak terasa, ya, tidak kita sadari. Karena kalau setiap kebaikan itu langsung dibalas kontan sama Allah, pasti semua orang akan beriman. Tapi kan ada ujiannya. Terkadang hanya dirasakan oleh orang tersebut, tidak dirasakan oleh orang sekitarnya. Seperti apa balasan berbuat baik di dunia? Hati yang tenang, hati yang damai setelah berbuat baik. Itu kan nggak tahu, ya, yang merasakan kecuali kita sendiri, ya kan? Kita habis nolong orang nih, kemudian kita merasa hati kita kok merasa lapang, ya, kita merasa bahagia. Padahal logikanya kita baru mengeluarkan sebagian harta atau tenaga kita mungkin, tapi kok kita bahagia begitu. Ini diantara bentuk balasan di dunia yang Allah segerakan untuk orang-orang yang berbuat baik, ya, hati yang lapang. Dan ini kan tidak dilihat oleh kasat mata, hanya orang itu sendiri yang merasakannya. Jadi yakinlah, ya, kebaikan sekecil apapun akan ada balasannya di dunia, baik itu balasan itu bisa dilihat oleh mata kita ataupun tidak. Cepat atau lambat Allah akan membalas suatu kebaikan tersebut dengan berlipat-lipat, ya. Yakinlah dengan hal tersebut. Baik. Kemudian, ya, di antara bentuk suudzon kepada Allah adalah menyangka kalau kita meninggalkan sesuatu yang buruk karena Allah, tidak akan Allah ganti. Ini keliru. Bahkan suudzon kepada Allah. Di antara bentuk suudzon kepada Allah, kalau kita meninggalkan sesuatu karena Allah, kemudian kita menyangka Allah tidak akan mengganti dengan yang lebih baik. Kalla, ya. Allah sudah berjanji, di mana Nabi kita SAW bersabda, innaka lan tada syai'an lillah illa badalakallahu bihi ma huwa khairun laka minhu. Baik. Sesungguhnya tidaklah engkau meninggalkan sesuatu karena Allah, melainkan Allah akan memberikan pengganti yang lebih baik dari yang engkau tinggalkan tersebut, ya. Man taraka syai'an lillah awwadallahu khairan minhu. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan ganti dengan yang lebih baik, ya. Bisa nggak kita husnuzon di sini? Ya Allah, aku tinggalkan pakaian aku dulu yang tidak syar'i, ya Allah. Aku sekarang berpakaian dengan syariatmu. Yakin Allah akan ganti dengan yang lebih baik, ya. Ya Allah, aku tinggalkan dulu teman-teman yang suka ngajak aku buruk, ya Allah, ya. Allah akan ganti dengan yang lebih baik, ya. Ya Allah, aku tinggalkan pacaran ini karenamu. Allah akan berikan jodoh yang lebih baik, ya. Ya Allah, aku tinggalkan harta haram ini karenamu. Allah akan berikan yang lebih baik. Dan tidak mesti melulu bicara masalah kuantitas, ya. Terkadang Allah mengganti yang lebih baik dari sisi kualitas. Mungkin kuantitasnya tidak banyak, tapi kualitasnya pasti lebih baik. Baik. Yakinilah, ya. Dan Allah mengatakan, ana inda dhanni abdi bi. Aku sesuai dengan prasangka hambaku kepadaku. In dhanna khairan falahu wa in dhanna syarran falahu. Kalau dia berprasangka baik kepadaku, maka untuknya kebaikan. Kalau dia bersangka buruk kepadaku, untuk dia juga keburukan, ya. Ini pentingnya husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ya. Kemudian di antara bentuk berburuk sangka kepada Allah adalah menyangka Allah akan menolak amalan baik tanpa sebab, ya. Ini keyakinan yang keliru. Iya benar, amalan kita belum tentu diterima, iya betul, ya, betul. Tapi tetap harus husnuzon agar kita tidak patah semangat,
tidak loyo. Ya. Jangan kita katakan untuk apa kita sholat belum tentu diterima. Ya. Untuk apa kita belajar kalau belum tentu diterima. Untuk apa kita memakai jilbab kalau ternyata belum baik. Tapi ini keliru. Syariat itu untuk dijalani. Allah maha luas rahmatnya. Husnuzon, berbaik sangka Allah akan menerima taubat kita. Allah akan menerima amalan baik kita. Ya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Tidak mungkin kita sudah beramal soleh kemudian Allah biarkan begitu saja, nggak mungkin. Pasti akan kita raih ganjarannya. Ya. Tidak mungkin Allah tolak amalan tersebut. Husnuzon, berbaik sangkalah kepada Allah. Ya. Pernah ada orang tanya, Ustaz, aku ini sudah sangat kotor ya, sudah melakukan ini dan itu dan itu. Apakah kalau aku taubat Allah masih terima? Jawabannya iya. Jawabannya iya. Selagi hayat masih di kandung badan, dosa sepenuh bumi sekalipun, ya, Allah akan terima kalau dia bertobat. Ya ibna Adam, dalam diskusi apa? Ya ibna Adam, lau ataitani, kalau seandainya kau mendatangiku dengan sepenuh dosa, ya, dengan dosa sepenuh langit dan bumi, ya, la ataituka biha maghfirah, akan memberikan ampunan sebesar itu juga, malam tusyrik bi syai'an, selagi engkau tidak menyekutukan aku dengan sesuatu apapun. Ya, ampunan Allah sangat luas, rahmat Allah sangat luas. Ya, la taqnatu min rahmatillah, jangan putus asa dari rahmat Allah. Baik, jangan putus asa dari rahmat Allah. Ini Al-Quran surat Az-Zumar ayat 53. Ayatnya secara lengkap apa? Qul li ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, katakan kepada hamba-hambaku yang mereka sudah berlebihan, ya, berbuat berlebihan terhadap diri mereka sendiri, dosanya sudah berlebihan, dosanya sudah menggunung, sudah banyak, ya. La taqnatu min rahmatillah, jangan kalian putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an, Allah mengampuni semua dosa. Hatta dosa syirik pun Allah ampuni selagi kita belum meninggal dunia, ya, dan kita bertobat, Allah ampuni. Jadi jangan putus asa dari rahmat Allah. Ya, ada yang frustasi, dosanya sudah sangat banyak, jangan putus asa. Ya, innallaha yaghfiru dzunuba jami'an, semua dosa Allah akan ampuni, hatta dosa syirik sekalipun, ya, dengan syarat kita taubatnya ketika masih hidup. Baik. Kemudian di antara bentuk suudzon kepada Allah, menyatakan bahwasanya ayat-ayat sifat dalam Al-Quran yang menerangkan sifat Allah, Allah maha mendengar, maha melihat dan seterusnya, ya, dan juga hadis-hadis yang menyatakan Allah memiliki sifat seperti Allah bersemayam di atas arsy, ya, Allah maha tinggi, kemudian Allah turun di langit sepertiga malam di langit dunia, dan seterusnya. Kalau kita mengatakan, ya, ayat-ayat sifat dalam Al-Quran dan juga hadis-hadis zahirnya adalah kufur, syirik dan tasbih, ini suatu bentuk buruk sangka, ya. Gak mungkin Nabi kita menyampaikan sesuatu yang bentuknya kekufuran. Dan mungkin Allah menyebutkan dalam Al-Quran sesuatu yang tidak mudah dicerna oleh otak kita. Baik, tidak ada tasybih dalam Al-Quran tentang sifat-sifat Allah. Semuanya hakiki sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala dan mampu dicerna oleh otak kita dengan secara natural. Ya, tidak perlu kita mencari takwilnya, tidak perlu kita mencari tahrifnya. Cukup kita imani dengan apa adanya yang ada di dalam Al-Quran. Allah mengatakan Allah maha mendengar, Allah maha mendengar. Ya, tidak ada tasbih. Makhluk mendengar, iya makhluk mendengar, tapi tidak sama pendengaran Allah dengan pendengaran makhluk. Ya. Allah maha melihat, iya Allah melihat. Makhluk juga melihat, iya benar, tapi tidak ada tasbih, tidak ada penyerupaan di situ. Melihatnya Allah berbeda dengan melihatnya makhluk. Ya. Kita saja di satu bangunan ini tidak bisa saling lihat dengan yang sebelah. Ya. Kita satu bangunan, tapi Allah mampu melihat seluruh alam semesta tanpa terkecuali. Baik, ini tidak ada tasbih dalam ayat Al-Quran ataupun hadis-hadis Nabi tentang sifat Allah. Baik, kemudian di antara bentuk suudzon kepada Allah, meyakini Allah membutuhkan anak atau pasangan, ya, sebagaimana orang-orang musyrikin, orang-orang ahli kitab mengatakan demikian. Orang Yahudi mengatakan apa? Uzair ibnullah. Uzair itu anaknya Allah. Nasrani mengatakan apa? Isa ibnullah. Isa anaknya Allah. Musyrikin jahiliyah mengatakan apa? Malaikatu banatullah. Malaikat itu adalah anak perempuannya Allah. Ini bentuk bersangka kepada Allah. Baik. Kemudian, ya,
Di antara bentuk suudzon kepada Allah adalah meyakini Allah tidak mengetahui hal-hal secara detail. Meyakini Allah tidak mengetahui hal-hal yang terjadi di alam semesta ini secara detail. Allah hanya mengetahui secara umum. Ini salah satu kekeliruan, dan ini keyakinan oleh ahli filsafah. Yang mereka meyakini Tuhan itu hanya mengetahui secara global saja, nggak tahu apa perincian detail yang terjadi di alam semesta ini. Ini suatu keyakinan yang keliru, ya. Dan ini tidak benar, karena Allah berfirman di surat Al-An'am ayat 59, wa ya'lamu ma fil barri wal bahri. Allah tahu yang di darat dan yang di laut. Ya, jumlah ikan teri berapa banyak Allah tahu. Wa ma tasqutu min waraqin illa ya'lamuha. Dan tidak ada satu daun yang jatuh melainkan Allah mengetahui. Daun macam-macam, ada daun besar, ada daun kecil. Ya, Allah tahu semuanya. Ya. Ini tidak seperti keyakinan orang-orang ahli filsafah. Ada cerita di sini, atau disebutkan enggak ya? Nah, ini dia. Dalam tarikh Baghdad disebutkan Ubaidillah bin Al-Hasan bin Husain Al-Anbari, dia seorang hakim dari Basrah. Dia memiliki seorang budak wanita yang cantik, ya. Pada suatu malam dia tidur dengan budak tersebut. Ketika pertengahan malam, Ubaidillah tidak mendapati budak tersebut ada di sampingnya. Maka dia mulai buruk sangka. Paling budak ini kabur, ya. Kabur melarikan diri. Akhirnya dicari. Setelah dicari, ternyata budaknya lagi sholat di pojokan rumah, sholat malam. Dan didengar doanya. Apa doanya? Allahumma bihubbika li ighfirli. Ya Allah, karena cintamu kepadaku, ampunilah aku. Perhatikan redaksi doanya. Ya Allah, karena cintamu kepadaku, ampunilah aku. Ya. Paham redaksinya? Ya Allah, karena cintamu kepadaku, ampunilah aku. Ubaidillah dengar doa tersebut, ya. Kata Ubaidillah, ya jari, ya. La taquli mithla hadza, wahai budak perempuanku, jangan engkau mengatakan demikian, tapi katakan ya Rabb bihubbi ilaika, ya. Tapi katakanlah karena cintaku kepadamu, maka ampunilah aku. Tapi budak tadi mengatakan apa? Karena cintamu kepadaku, ya. Kata Ubaidillah tidak benar. Yang benar karena cintaku kepadamu, ampunilah aku. Apa kata budak tersebut? Ya hakim, wahai hakim, karena memang dia seorang hakim. Innallaha yuhibbuni, Allah benar-benar mencintaiku. Apa buktinya? Allah mengeluarkan aku dari kesyirikan menuju Islam. Dan Allah cinta kepadaku, dan antara buktinya Allah bangunkan aku untuk salat malam. Bukankah Allah cinta dengan aku? Ya. Mendengar jawaban ini, kata Ubaidillah, ya, anti hurrun biwajhillah. Engkau merdeka karena Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Ketika dibebaskan, apa kata budak yang tersebut? Ya sayyidi, wahai tuanku, ya, engkau telah menghilangkan 2 pahala untukku menjadi satu pahala. Maksudnya apa? Ya, budak yang taat kepada Allah kemudian taat kepada Tuhan itu dapat 2 pahala. Ketika dia merdeka, ya sudah cuma 1 pahala dia bisa dapatkan, ya, tidak lagi bisa mendapatkan dua pahala. Baik, redaksi doanya memang dipresisikan oleh para ulama. Tapi berkaitan dengan pembahasan kita apa? Lihat wanita salihah ini, dia berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Dia mengatakan bihubbika ilayya, karena cintamu kepadaku. Kenapa dia bisa mengatakan ini? Karena dia bisa jadi orang muslimah, berarti Allah cinta sama dia. Dia bisa sholat malam, berarti Allah cinta sama dia, ya. Jadi dia berbaik sangka dengan hal tersebut. Memang kita tidak bisa memastikan, ya, apakah Allah cinta sama kita atau tidak, tapi kan ada tanda-tandanya. Ada tanda-tandanya. Taufik untuk beramal soleh ini diantara tanda Allah cinta kepada kita. Nah, tak kala kita bisa berbakti kepada kedua orang tua, ya, di tengah zaman yang anak itu banyak durhaka kepada orang tuanya, bukankah ini tanda taufik dari Allah? Ya. Allah menghendaki kebaikan untuk kita.
Kemudian tak kalah kita diberikan pemahaman ilmu agama yang benar. Di saat banyak orang-orang lalai, mereka lebih suka dengan nyanyian dan lagu-lagu serta sinetron drama yang menipu. Tapi kita dibikin cinta, jatuh cinta dengan ilmu dan para ulama, dengan Al-Quran dan hadis-hadis Nabi. Bukankah ini taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya. Di saat manusia rela bayar untuk nonton konser, untuk numpuk dosa rela bayar. Kita dikasih taufik untuk mendatangi majelis ilmu, cinta dengan Al-Quran, cinta dengan hadis-hadis Nabi, cinta dengan ilmu. Bukankah ini tanda Allah mengendaki kebaikan untuk kita? Kita husnuzon. Ya. Memang kita nggak bisa pastikan, nggak bisa pastikan, tapi ini bisa jadi tanda dan kita berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang punya duit, dia bisa sedekah, dia bisa nolong dakwah sana sini. Bukankah ini tanda taufik dan cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya. Di saat banyak orang pelit, di saat orang nggak tahu kewajiban zakat. Bayangkan ada orang kaya nggak tahu kewajiban zakat. Ya. Ini kan luar biasa. Nggak tahu bahwa dalam hartanya ada kewajiban zakat. Kita dikasih taufik tidak hanya paham zakat tapi cinta sedekah. Bukankah itu tanda cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya. Walaupun kita nggak bisa memastikan karena ini perkara gaib, tapi tanda-tandanya itu kan bisa kita rasakan. Ya, di antaranya apa? Taufik untuk beramal soleh. Dan ini sesuai dengan hadis Nabi loh, nggak asal ceplos ini. Kata Nabi SAW, "Idza ahabballahu 'abdan istamalahu." Kalau Allah mencintai seorang hamba, Allah akan pekerjakan dia. Siapa pekerjakan apa? Allah kasih taufik dia untuk beramal soleh. Ya, itu tanda Allah mencintai seorang hamba. Baik. Maka boleh kita berprasangka baik kepada Allah, Allah mencintai kita. Adapun memastikannya, maka ini perkara lainnya. Pasti Allah cinta saya, ini nggak boleh seperti itu. Tapi kalau kita berprasangka baik, Allah mencintai kita dengan tanda-tanda yang ada pada diri kita, ya, maka ini tidak mengapa, ya, tidak mengapa. Adapun memastikan, ini urusannya lain. Baik. Ya, ini yang bisa kita pelajari di pagi hari ini. Demikian yang bisa disampaikan. Kalau ada diskusi silakan. Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Ya. Boleh sesuai tema, boleh juga tidak. Nah, tafadhol. Boleh ikhwan dan boleh akhwat. Nah, silakan. Nah, yang pertama zakat mal, ya, yang berkaitan dengan harta. Itu ada beberapa model, ada zakat pertanian, ada zakat perdagangan, ada zakat peternakan, ya, ada zakat uang, emas dan perak. Kalau yang dimaksud adalah zakat uang, ya, yang ini sama dengan zakat emas dan perak, itu dikeluarkan 2,5% setiap tahunnya ketika sudah sampai haul. Ya. Haulnya berapa? Haulnya kalau uang ya itu mengikuti haulnya emas, nisabnya emas sebesar 85 gram. Ya, jadi ketika dirupiahkan berapa dapatnya? Artinya harta kita sudah sampai nisab wajib zakat. Itu kalau uang, ya. Kalau perak itu sekitar 596 gram, ya. Kalau emas 85 gram. Nah, kepemilikan nisab yang sudah 1 tahun itu sudah wajib dikeluarkan 2,5%. Ya. Misalkan sekarang ini kita berada di tanggal, ingat penghitungan zakat ini tidak menggunakan penanggalan Masehi, tapi Hijriah. Sekarang kita di tanggal 15 so far. Benar? 15 atau 14? 15 ya. Kita sekarang di 15 so far, ya. Kita per hari ini kita memiliki uang senilai 85 gram emas, dan uang itu bukan uang untuk biaya hidup, tapi murni uang yang disimpan, ya, harta yang mengendap, bukan uang yang untuk diputar
untuk usaha, untuk biaya hidup, bukan ya. Tapi ini murni uang yang disimpan. Taib. Berapa? 16 sofar ya, 16 sofar hari ini kita punya harta segitu senilai 85 gram emas. Tunggu 1 tahun ya. 16 sofar 1446 Hijriah. Berikutnya apakah jumlahnya naik ataukah turun ya. Kalau naik berarti keluarkan zakatnya sesuai dengan jumlah tersebut. Kalau turun maka tidak wajib mengeluarkan zakat ya. Nah ya, karena syarat zakat itu selain haul, selain 1 tahun ada namanya nisab. Berarti kalau berkurang nisab berarti hilang haulnya. Baik ya, berarti haulnya ulang lagi baru. Tanggal 16 Safar dia punya uang senilai 85 gram emas ya. Tapi bulan depan ternyata uangnya habis. Ya haulnya hilang lagi ya, ulang lagi haul awal. 3 bulan lagi baru ada lagi uangnya, baru mulai haul lagi. Tapi tetap nunggu setahun belum untuk mengeluarkan zakat ya. Kalau belum setahun nggak sampai nisab, selamanya dia tidak mengeluarkan zakat ya. Seperti siapa? Imam Abdullah ibn Mubarak ya. Itu penghasilannya kalau dirupiahkan bisa miliaran per tahunnya dari perdagangan dia. Tapi dia orang yang suka sedekah ya. Jadi orang kaya nggak pernah bayar zakat karena kenapa? Habis untuk sedekah terus. Penghasilannya miliaran per tahun ya. Sampai-sampai dikatakan kepada dia, ya, wahai imam, kau ngajari manusia zuhud tapi kau kerja terus ya. Ini ulama juga yang bilang sama dia, aku kerja ini bukan untuk aku tapi untuk kalian ya. Untuk membiayai hidup para alim ulama. Jadi hartanya tidak pernah sampai nisab ya, habis terus. Baik, kemudian yang pertanyaan kedua ini tentang zakat tadi ya. Pertanyaan yang kedua apa tadi? Bolehkah bersumpah atas nama Allah? Sumpah demi Allah dan demi Rasulullah. Ini pembahasan yang sudah berlalu ya. Sama dengan ungkapan Masya Allah wa syi'ta ya. Atas kehendak Allah dan kehendakmu. Ketika ada seseorang mengatakan ini di hadapan Rasulullah SAW, apa kata Nabi? Ataj'alli lillahi niddan? Apakah engkau menjadikan aku sekutu bagi Allah? Balkul Masya Allah wahda. Tapi ucapkan hanya Masya Allah wahda ya. Hanya atas kehendak Allah semata. Jadi nggak boleh kita bersumpah atau mengucapkan Masya Allah wa syi'ta juga nggak boleh ya. Kita harus bersumpah hanya dengan nama Allah saja, karena sumpah termasuk ibadah dan ibadah tidak boleh diberikan kepada makhluk ya. Nggak boleh kita katakan demi Allah, demi Rasulullah, nggak boleh ya, tidak diperbolehkan. Karena Rasulullah semulia apapun beliau tetaplah hamba yang Allah Subhanahu wa taala. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ya. Jadi nggak boleh kita bersumpah kecuali dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi? Ada Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai ini Ustaz, sholat qobliyah sebelum zuhur itu kan 4 rakaat Ustaz ya. Ya. Nah, apakah itu boleh digabung sekaligus 4 rakaat satu salam atau kita 2 rakaat 2 rakaat? Iya. Ustaz, Ya, barakallahu fiikum. Nah, salat sunnah itu tetap dikerjakan 2 rakaat nih. Salatul lail masna wasna. Salat malam itu 2 rakaat terbagi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun konteksnya adalah salat malam, tapi yang jadi pembahasan kita adalah salat sunnahnya. Ya. Sama, enggak cuma qobliyah zuhur yang 4 rakaat, ya 2 rakaat salat malam. Salat duha, ya, kita mau lebih dari 2 rakaat, ya gitu juga, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Salat tarawih, ya, kita mau lebih dari 11 rakaat, lebih dari 8 rakaat, sama 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Karena salatul lail masna. Salat sunnah itu 2 rakaat, 2 rakaatnya. Barakallahu fikum. Nah, Ustaz, kalau witir boleh nggak Islam? witir ya. 3 rakaat 1 kali. Ya. Kalau witir memang ada 2 versi. Baik. Versi pertama 2 rakaat salam kemudian bangkit lagi 1 rakaat salam ya. Atau ya 3 rakaat langsung salam. Namun jenis yang kedua ini sebagian ulama memakruhkannya. Kenapa? Karena ada hadis Nabi Muhammad SAW mengatakan la tusyabbihu bil maghrib. Jangan kalian
samakan salat witir seperti salat maghrib. Ya kan, salat maghrib kan 3 rakaat 1 salam. Sebagian ulama berdasarkan hadis ini mengatakan makruh, nggak sampai haram tapi makruh. Sebagian ulama, sebagian lagi tetap membolehkan secara mutlak. Jadi ada perbedaan pendapat di situ, ya, antara boleh atau makruh. Intinya 2 rakaat salam kemudian makin lagi 1, ini sepakat para ulama boleh. Yang diperselisihkan adalah 3 rakaat 1 kali salam. Ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan tidak. Yang tidak mengatakan makruh apa? Nabi pernah mengerjakannya. Ya. Yang mengatakan makruh, Nabi melarang. Itu sebabnya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ada lagi? Ada Ustaz. Baik. Tentang zakat tadi Ustaz. Zakat. Nah, Ini Ustaz, boleh tidak kalau kita memberi zakat itu tidak dalam bentuk uang gitu Ustaz? dalam Dalam bentuk bentuk modal. Misalnya Modal. pada kaum fakir. Karena kalau takutnya kalau kita masih dalam bentuk uang habis pada hari pulang. Baik. Jadi kalau kita misalnya ada seorang fakir, jadi kita kasih gerobak, kasih untuk modal usaha, tapi Baik. tapi dari dana zakat itu. Nah. Apakah diperbolehkan? Iya, ini tugas untuk amil ya. Di negara kita ada undang-undang amil zakat. Baik. Amil zakat yang resmi itu adalah lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah untuk menyalurkan dan mengambil zakat kaum muslimin. Dalam hal ini pengelolaannya ditunjuk oleh Basnas. Baik. Nah, kalau kita berzakat melalui Basnas, berarti kita sudah berzakat secara syar'i sesuai dengan syariat. Namun yang jadi kendala, ya, terkadang tidak semua orang di Basnas ini paham fikih zakat dan bagaimana cara menyalurkannya. Kita bicara personnya ya, tidak semua orang di sana, tapi person sebagian oknum yang kita dapati di sebagian tempat seperti itu. Kita nggak bicara seluruhnya, tapi oknum ada. Ya. Namun ada undang-undang memang yang mengatur hal tersebut, sehingga kalau seandainya ada semacam yayasan atau organisasi swasta yang menyalurkan zakat, secara hukum tidak bisa dikatakan dia amil. Ya. Dia hanya wakil dari muzaki, bukan dikatakan amil. Jadi tidak ada keberhakan kepemilikan zakat di situ. Dia hanya membantu untuk menyalurkan saja. Nah, karena dia hanya membantu menyalurkan, ya, baik amil ataupun yang dia hanya amil resmi atau yang dia hanya mewakili para muzaki, tidak boleh bagi dia mengelola harta tersebut sesuai kemauan dia walaupun dipandang dia baik. Ya. Kan orang miskin kan kalau dikasih duit sekali habis, ya. Dosa orang miskin mau kaya baik. Kalau dia nggak rasyid dalam mengelola harta, sekali belanja habis. Bukankah barang-barang branded itu ada yang ratusan juta, ya? Ada tas ditenteng ibu-ibu itu seharga mobil, ya kan? Ini kalau orang nggak rasyid dalam membelanjakan harta, habis itu. Jadi nggak bisa dijadikan alasan kemudian kita kasih ke fakir miskin modal, nggak boleh. Ya. Kalau zakat itu berbentuk harta, kasih harta. Masalah dia mau habiskan, dia mau enggak, ya itu kan urusan dia, hak dia memang. Kan apa istilah orang-orang yang berhak menerima zakat itu apa? Istilahnya mustahik. Mustahik. Orang yang berhak menerima zakat itu kan hak dia. Terserah dia mau mengelola seperti apa. Berarti tahun depan dia miskin lagi, kasih lagi zakat. Berarti ada orang miskin. Ya begitulah cara Islam menangani kemiskinan. Kalau orang orang miskin itu berpikirnya seperti orang kaya, maka dia jadi kaya juga. Ya, nggak ada lagi yang akan menerima zakat. Ini zakat ini kalau dikelola dengan benar, insya Allah tidak akan ada cerita orang miskin di negara Islam. Cuma masalahnya pengelolaan zakat ini terkadang yang pertama tidak ahlinya, yang kedua terkadang ada oknum yang memang tidak amanah dalam mengelola zakat kaum muslimin. Jadi terkait pertanyaan antum, tidak boleh dikasihkan modal, harus kasih uang kalau dia bentuk uang. Kalau hewan ternak, kasih hewan ternaknya. Ya, kalau dia bentuk perkebunan, ya kasih perkebunannya. Allah a'lam bishawab. Ini Ustaz, tanya lagi, misal
misalkan kita ngasih ke fakir, ke salah satu golongan fakir miskin Ustaz, ya. Sudah kita kasih, kita nasihatin untuk bisa menjauh dari kemaksiatan, namun kayaknya dia nih kemaksiatan masih jalan gitu Ustaz. Masih merokok, masih ini. Nah, lantas bolehkah kita menolak gitu Ustaz ke orang tersebut dan memilih orang yang lebih baik lagi secara agamanya? Bolehkah itu Ustaz? Menolak, walaupun orang ini berhak gitu menerima gitu. Iya. Jadi ketika harta itu terbatas ya, dan kita harus memilih, maka pilihlah orang-orang soleh terlebih dahulu. Orang-orang soleh yang fakir miskin terlebih dahulu ya. Kecuali orang yang maksiat ini dia dalam fase takliful qulub, hatinya sedang berusaha ditundukkan ya. Sehingga kalau kita kasih harta dibarengi dengan nasihat, kemungkinan besar dia akan berubah, kasih ya. Tapi kalau kemungkinan kecil tidak, maka utamakan orang-orang soleh terlebih dahulu ya. Karena orang-orang soleh mereka tahu di mana mereka harus menempatkan harta mereka ya. Nah, jadi untuk orang-orang seperti yang antum tanyakan tadi, lihat kemungkinan besar dia ini berubah enggak ya. Kalau kemungkinan besar dia berubah, kasih, walaupun mungkin dia belum soleh ya. Allah a'lam bishawab. Ada lagi? Zakat, menyalurkan zakat maksudnya. Penyalurannya ya fleksibel, bisa dibagi dengan beberapa orang miskin atau orang yang mustahik yang kita temui, kita ingin bagi ke beberapa ke mereka, atau kita kasihkan ke satu orang sekaligus. Tinggal kita milih yang mana maslahatnya lebih besar. Terkadang sebagian lembaga itu mereka membagi ya zakatnya banyak misalkan. Ketika dibagi ternyata satu orang hanya menerima 50.000. Maka ini maslahatnya kurang banyak malah. Ya kan? Yang kita harapkan dari zakat ini, kalau bisa tahun depan dia yang berzakat. Seperti itu. Tahun ini dia menerima zakat, tahun depan dia yang akan berzakat. Itu kalau bisa ya. Kalau bisa. Sehingga ya penyalurannya sebenarnya fleksibel, tapi pilihlah maslahat yang paling besar. Kita lihat apakah lebih maslahat dikasihkan ke satu orang, ataukah maslahat kalau kita bagi-bagi sehingga bisa merasakan semuanya ya. Dengan resiko pasti akan berkurang nilai dari zakat tersebut. Intinya jangan keluar dari 8 asnaf itu. Siapa 8 asnaf ini? Al-Maidah ayat 56 ya. Siapa mereka? Fakir, miskin, amil, terlilit utang ya. Mu'alaf ya. Mu'alaf ini tidak hanya orang baru masuk Islam, tapi juga orang yang ada kemungkinan berubah atau sadar atau mungkin dekat dengan Islam ya. Kemudian membebaskan budak, fisabilillah, dan ibnu sabil. Yang sering terlalu global penafsiran ini fisabilillah. Ya, fisabilillah itu kalau zaman sekarang bisa dimasukkan para guru-guru ngaji ya. Nah, tapi satu sisi kritisnya adalah sebagian guru ngaji itu berduit ya. Kalau dia termasuk fakir miskin nggak masalah, tapi kalau dia berduit ya seharusnya nggak usah dipilih lagi untuk menerima zakat ya. Nah, kemudian Ibnu Sabil antara Ibnu Sabil zaman sekarang adalah para santri-santri yang sedang mondok di pondok pesantren ya. Mereka termasuk Ibnu Sabil insyaallah ya. Bisa diberikan harta zakatnya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ada mic dari situ, anak kedengaran. Iya, kalau bentuknya sumpah nggak boleh. Ya, kalau bentuknya sumpah nggak boleh, karena sumpah harus ditujukan kepada Allah. Tapi kalau maksudnya adalah mengabarkan kehendak, masya Allah summa syi'ta, ya, atas kehendak Allah kemudian kehendakmu, ini boleh. Tapi kalau sumpah nggak boleh kepada selain
selain Allah. Ya. Jadi beda antara sumpah dengan yang bukan sumpah. Ya, sumpah termasuk ibadah karena ada hadisnya ya, man aqsama bi ghairillah faqad asyraka, barang siapa yang man qasama bi ghairillah faqad asyraka, barang siapa yang bersumpah dengan selain Allah termasuk kesyirikan, maka apapun bentuknya tidak boleh selain nama Allah. Ya. Tapi kalau masya Allah summa syi'ta itu boleh. Ya. Atas kehendak Allah kemudian kehendakmu. Ya, Allah a'lam bishawab. Cukup ya. Sudah jam 10 pas ya. Ini majelis kita pada pagi hari ini. Insyaallah kita akan lanjutkan di 2 pekan yang akan datang, karena pekan depan tabligh akbar ya. Ada pagi ya. Nah, tabligh akbar ya, mungkin semuanya akan ke sana. Semoga Allah mudahkan dan semoga Allah berikan istiqomah kepada kita semuanya. Tujuan kita kajian ini tidak hanya ingin menyelesaikan kitab, tapi kita ingin benar-benar mengamalkan apa yang telah kita pelajari. Semoga Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.